subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari podcast Doreng 45 edisi nasional. Hari ini kami bertemu dengan Kepala BPJS Kerajaan Kabupaten Majang, Jawa Timur untuk mewawancarai dan mengetahui sejauh mana perkembangan khususnya BPJS yang ada di Kabupaten Majang, Jawa Timur. Dan hari ini kami langsung ketemu dengan Bapak Pimpinan, Bapak Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, terima kasih Pak Guntur. Matur nuwun rawuh. Ya, yang pertama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita mendapatkan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Ingin bertanya Pak, yaitu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Karena Pak Anies di sini sebagai pimpinan Pak, pimpinan cabang Pak Ya. Kabupaten Majang. Karena selama ini sebagian Pak ya kecil, mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu fungsi dan manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama Pak yang saya tanyakan Pak, apa Pak manfaat dari keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan apa payung hukumnya Pak? Oh. Ya, terima kasih Pak Guntur. Jadi ini pertama juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa nih. Buat teman-teman semua juga selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi perkenalkan saya Hanif. Kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi kepala cabang BPJS Kerajaan Majang. Jadi kalau dengan tadi bicarakan tentang BPJS Kerajaan Pak ini, jadi kita sebenarnya sudah lama Pak. Jadi kami dulu ini mulai dari yayasan, terus berubah menjadi PT Persero, kemudian terakhir di tahun 2014 kami berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Payung hukumnya Pak, payung hukumnya mulai tahun 2004 sebetulnya itu ada namanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di sana itu mengharuskan pemerintah untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bawah dibentuk oleh undang-undang, dan terus turunannya ada namanya Undang-Undang 24 tahun 2011 yang membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi kami yang dulunya Jamsostek Persero berubah bentuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Di sana mempersyaratkan bahwa setiap warga negara yang bekerja, warga negara asing pun yang bekerja minimal 6 bulan itu berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut aturan perundangan yang diturunkan jadi peraturan pemerintah dan seterusnya, kita ada sampai sekarang kita ada 5 program Pak. Yang program yang pertama itu namanya jaminan kecelakaan kerja, kedua jaminan kematian, ketiga jaminan hari tua, keempat jaminan pensiun, dan yang terakhir ini program baru Pak. Jadi kalau si pekerja sudah punya 4 program tadi, jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, plus dia adalah peserta jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maka dia berhak untuk mendapatkan namanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi secara total ini kita ada 5 jenis jaminan yang berhak untuk didapatkan oleh setiap pekerja yang ada di Republik Indonesia. Itu Pak. Jadi kalau ngomongin manfaat,
satu kita mulai dari kecelakaan kerja ya. Ya. Kecelakaan kerja ini diberikan kepada pekerja pada saat mereka berangkat dari rumah tempat tinggalnya, selama di perjalanan sampai ke tempat kerja, selama melakukan aktivitas pekerjaannya baik di dalam ruangan maupun di luar, atau bisa sampai misalnya dia harus berkunjung ke luar kota, luar daerah, selama itu ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, bila terjadi resiko kecelakaan, maka bila yang bersangkutan butuh perawatan, itu perawatannya kami tanggung sepenuhnya Pak, sampai sembuh. Pada batasan ya, sampai sembuh. Kalau di rumah sakit pemerintah dia dirawat di kelas 2, kalau di rumah sakit swasta dia ada di kelas 3, tanpa batasan sampai sembuh. Nah, terus apakah ada batasan Pak, usia Pak untuk menjadi anggota dari Bidang Kerja ini Pak? Kalau secara normatif sih pastinya usia bekerja nih, usia bekerja. Jadi mungkin 17 tahun ke atas ya, sampai nanti dinyatakan sudah tidak mau bekerja. Biasanya kalau ini yang teman-teman yang formal ya. Jadi kalau di kami mengenalnya ada 4 jenis pekerja ya. 1 formal, 2 informal, 3 jasa konstruksi, keempatnya pekerja migran. Nah, untuk yang formal ini biasanya kisaran di angka 17 tahun sampai pensiun. Nah, sampai pensiun. Ya, terus kalau memang nanti kalau tidak bekerja di suatu perusahaan Pak, Ya. terus bekerja sendiri Pak, Nah, ini seperti pedagang kaki lima itu Pak. betul. Nah, itu Pak. Jadi yang tadi setelah itu kan yang formal Bang. Ya, Formalnya biasanya itu ya. usia 17 tahun gitu ya. Sudah istilahnya apa ya? Sudah punya boleh KTP ya, gitu kan. Boleh nyetir dan sebagainya. Terus sampai usia pensiun. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman yang informal gimana nih? Kan sekarang banyak Pak ya. Jadi ada pekerja-pekerja informal, pedagang apa ya, di pasar, tukang ojek, petani, pekebun, nelayan. Nah, itu jenis-jenis pekerjaan informal. Jadi mereka tidak punya apa istilahnya, tidak ada pemberi kerjanya ya. Jadi mereka secara mandiri bekerja, pendapatannya mungkin tidak menentu ya. Kadang-kala banyak, kadang-kala nggak ada sama sekali. Nah, mereka juga berhak untuk mendapatkan BPJS Kerjaan. Oh, bisa menurut Pak ya? Oh, bisa. Secara mandiri Pak, secara mandiri. Secara mandiri Pak. Betul. Dan iurannya pun nanti lebih ringan. Jadi mereka karena mengiur secara mandiri, mereka cukup mulai 16.800 itu sudah ada 2 program Pak, 2 program dasar, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Gitu Pak. Ada kata pedagang kaki lima banyak di luar kota kan digusur gitu ya. Nah, itu kan mesti dapat Pak ya. Saya satu juga dapat syarat untuk mendapatkan ya. Untuk gimana Pak? Itu ada pedagang kaki lima itu yang ada di kota-kota, kadang digusur ya. Nah, itu kan itu akhirnya juga termasuk resiko itu Pak ya. Itu kan ada resiko. Jadi untuk teman-teman informal ini bisa ikut sampai 3 program Pak. Jadi sampai jaminan hari tuanya, sampai tabungannya. Jadi mereka bisa ikut sampai 3 program. Nah, itu kan namanya salah satu resiko orang bekerja nih Pak ya. Jadi kan mulai dari resiko tadi mungkin kalau nggak celaka sampai tadi itu kan kehilangan tempat kerja Pak ya. Nah, terus sudah Pak tadinya yang kedua sudah Bapak jawab ya. Tentang produk dari ketenagakerjaan Pak. Terus selanjutnya seberapa besar Pak antusias kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Lumajang khususnya bagi ASN ya, dan lingkup para pekerja swasta, dan jumlah total ASN dan peserta gawe swasta Pak. Jadi berapa Pak jumlahnya Pak sekarang Pak, jumlah daripada peserta badan BPJS ketenagakerjaan dari lingkungan ASN dan pihak swasta Pak? Kalau totalnya saat ini menurut data yang ada di kami Pak ya, kita ada yang namanya sekarang tuh Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ. Jadi UCJ itu adalah angka peserta yang mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan dibandingkan dengan data pekerja yang ada di BPS. Jadi kalau totalnya saat ini sudah sampai ke sekitar 75.000 Pak. 75.000. Itu rinciannya 55.000 itu ada di pekerja formal. Jadi baik itu mungkin karyawan karyawan pabrik, karyawan koperasi dan lain sebagainya. Terus 10.000-nya ada di pekerja informal,
Jadi kayak teman-teman petani, Hmm. kebun, nelayan, driver ojol, ojek online itu ya, itu ada sekitar 10.000, dan kemudian ada 10.000-nya itu ada di jasa konstruksi. Jadi saya sebutkan tadi di beberapa kesempatan yang awal, jadi selain pekerja formal, informal, ada namanya pekerja jasa konstruksi. Jadi kawan-kawan yang bekerja di, mungkin ada proyek-proyek baik pemerintah, swasta maupun desa, atau mungkin ada pekerjaan penambalan jalan, itu termasuk di antaranya Pak, jasa konstruksi. Terus ini untuk Pak, memonitor tentang masalah pertanggungjawaban yang kaitan dengan masa keuangan Pak. Andai kata satu perusahaan Pak ya, Ya. Terus tidak bayar gitu, Pak. Ya. Apakah ada tenaga khusus yang untuk memberitahu Pak, peringatan atau yang menagih itu Pak? Betul. Jadi kalau kami memang ada petugas khusus, biasanya kita ada namanya petugas pengawas dan pemeriksa. Dalam hal ini mereka biasanya sering kerjasama dengan aparat penegak hukum ya, untuk melakukan penegakan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin istilahnya ada keterlambatan pembayaran iuran, agar kita pastikan bahwa perlindungan teman-teman pekerja ini tetap berjalan. Jadi jangan sampai pada terjadi saat risiko mereka tidak punya perlindungan sama sekali. Terus ada ketentuan sanksinya, pada batas-batasnya. Betul. Andai kata perusahaan itu bandel itu Pak ya. Betul. Terus apakah ada satuan pemutusan hubungan kerjasama Pak? Kalau di kami Pak, jadi kan kita di peraturan pemerintah itu ada Pak, diatur untuk sanksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang bandel ya. Dalam hal ini mulai dari teguran tertulis, banyak bandel ya, sampai ke penghentian pelayanan publik tertentu. Jadi bisa saja kalau memang ada perusahaan yang istilahnya tidak dengan sengaja tidak mengikutkan pekerjanya ke dalam program BPJS Kesehatan, mungkin izinnya bisa dicabut. Itu kami berkoordinasi dicabut izinnya Pak. Betul. Karena jangan sampai nanti namanya orang bekerja kan pasti ada risiko ya, mulai berangkat dari rumah saat bekerja, terutama perusahaan-perusahaan yang punya cycle industri 24 jam. Itu biasanya yang shift malam itu rentan Pak. Jadi secara fisik kondisi sudah menurun, jadi kurang waspada, mereka operasikan alat-alat berat, rentan gitu. Ini Pak ya. Lalu mekanisme keuangan dari BPJS Ketenagakerjaan itu bagaimana Pak? Apakah ini kan keuangan itu nanti akan dikelola langsung oleh tetap cabang ya, atau nanti itu kan keuangan itu kan istilahnya ada kaitan dengan dua provinsi atau pusat Pak? Ya bagaimanapun kan ini kan jelas itu kan akan masuk ke rekening, apa rekening pusat itu, apa rekening tiap-tiap cabang Pak itu. Tadi kan di sini kan Bapak kan bertanggung jawab tentang jumlah daripada peserta dan jumlah daripada keuangan yang terhimpun Pak ya. Terus gimana itu Pak? Ya, jadi pemerintah sudah menyiapkan segala mekanismenya Pak ya, termasuk tata cara pengelolaan penghimpunan dana iuran Pak ya. Ya. Jadi iuran yang kami terima ini itu nanti di break nanti sesuai program, dan itu dikumpulkan ada namanya dana jaminan sosial Pak. Jadi dana jaminan sosial ini sifatnya gotong royong nanti. Jadi dana itulah yang dipergunakan, terus kita istilahnya kita kembangkan agar bisa balik manfaatnya ke masing-masing pekerja dengan optimal. Jadi sejak tahun 2014, sejak kami berubah menjadi BPJS Kesehatan, kami sudah bukan lagi persero Pak. Jadi kami tidak lagi mencari untung. Jadi semua dana yang dihimpun itu kami kelola agar berkembang, dan semua keuntungannya kembali ke teman-teman pekerja. Jadi makanya saat ini manfaatnya luar biasa Pak. Jadi hanya contohnya Pak, contohnya tadi untuk teman-teman yang informal, hanya dengan 16.800 per bulan sudah bisa ikut jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 16.800 Pak, dibandingkan dengan manfaatnya. Contoh kalau kematian, kayaknya kita kan semua
kita punya apa namanya ini? Iya, untuk memberikan Titel, Pak, ya. beban daripada Iya, keluarga. kita kan camat semua, Pak, ya. Iya, iya. Calon mati, Pak. Hmm. Gitu ya. Kita kan semua camat. Kita nggak tahu kapan, gimana, seperti apa ya. Nah, pada saat si pekerja mengalami risiko kematian, itu nanti ahli waris berhak atas santunan hingga 42 juta rupiah. Itu enggak. Gitu. Jadi hanya dengan 16.800 rupiah, nanti umpama mengalami risiko kematian, maka ahli waris berhak mendapat santunan hingga 42 juta rupiah. Dan tidak hanya itu, tadi misalnya itu kalau meninggal biasa, Pak. Tapi kalau meninggal akibat kecelakaan kerja, ini manfaatnya lebih besar lagi. Jadi santunannya bisa capai 48 kali gaji yang dilaporkan. 48 kali gaji yang dilaporkan itu, jadi kan, kenapa kok 48 kali? Ya asumsinya kan 4 tahun, Pak, ya. Jadi harapannya si keluarga yang ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga, kan, oleh apa ya, oleh ayah, oleh suami atau ibu yang bekerja, kan pasti mereka meninggalkan keluarga di rumah. Nah harapannya selama 4 tahun ke depan itu masih terjaga ekonominya, ada santunan sebesar 48 kali gaji atau setara 4 tahun yang bisa digunakan untuk menjaga ekonominya tetap bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai ini menjadi beban pemerintah, kan itu. Jadi kan yang kekhawatiran selama ini kan, kalau sudah tulang punggung keluarganya meninggal dunia, siapa lagi nih yang mau nanggung biaya yang harus tetap ada kan setiap bulan. Nah sekarang itu kan gini, Pak, khusus di Lumajang juga banyak itu pekerja, Pak, ya. Khusus di lingkungan pemerintah atau swasta, Pak. Dengan situasi kondisi, Pak, ya, yang sekarang kan mengikuti program dari pusat, Pak. Termasuk salah satunya dari honorer itu ya di bidang di dinas pendidikan. Sebagian itu kan banyak yang di PHK, isinya kan dirumahkan lah, Pak. Yang dipecat, Pak. Padahal mereka itu sudah masuk di anggota dari BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Terus bagaimana kelanjutannya, Pak? Apa itu dari BPJS itu akan memperbaiki lagi mereka-mereka yang dirumahkan, ya, atau untuk anunya, Pak, tetap bertanggung jawabnya apa tetap berlangsung, Pak, sesuai data yang ada, Pak? Ya, jadi ini ya, izin ya Pak Guntur dan teman-teman. Jadi untuk teman-teman non ASN di Kabupaten Lumajang, alhamdulillah Pemkab sudah memberikan perlindungan. Jadi ada yang diberikan perlindungannya sampai 4 program, ada yang 3 program, tapi masih banyak yang di 2 program. Jadi program dasar, Pak, ya. Ada kecelakaan kerja dan kematian. Jadi secara kebutuhan perlindungan dasarnya sudah dipenuhi. Nah, itu. Tadi untuk teman-teman non ASN yang mungkin saat ini sedang dirumahkan, ya, jadi harapan kami mereka bisa melanjutkan lagi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya melalui program yang mandiri. Oh, dialihkan, Pak. Betul. Jadi mereka bisa membayar iuran secara mandiri, atau kalau mereka mendapat kesempatan untuk bekerja di lain tempat, di perusahaan, di koperasi, atau bidang-bidang yang lain, itu kalau mereka masuk dalam jenis pekerjaan formal, maka si pemberi kerja itu yang punya kewajiban untuk mendaftarkan mereka kembali ke program BPJS Ketenagakerjaan. Tapi umpamanya mereka punya kegiatan ekonomi yang mandiri, mereka bisa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri tadi, mulai 16.800. Harapannya itu, karena pasti kita semua kan pasti butuh ya tiap hari gitu kan, gimana caranya tetap berpenghasilan, kan gitu, Pak, ya. Ya, gitu, Pak. Terus BPJS Ketenagakerjaan apa ada target, Pak? Sama sebagai pimpinan sini, Pak, kan jelas itu kan ya, ada target biasanya, Pak. Seperti di lembaga lain ada target. Apakah ada target, Pak? Betul. Jadi kami saat ini bermitra dengan teman-teman pemerintahan Kabupaten Lumajang, ya. Ada tadi namanya Universal Coverage Jam Sostek, Pak. Jadi targetnya itu. Jadi harapannya semua pekerja sesuai yang diamanatkan undang-undang yang bekerja di Republik Indonesia mendapat
program pelindungan jaminan sosial kerjaan melalui program BPJS Kerjaan. Masuk usaha promosi gitu. Semuanya, Pak. Jadi semua pekerja itu kan pasti semua punya risiko kan, Pak. Kan nggak mau pas kita ada risiko kita istilahnya nggak ada jaring pengaman kan, gitu kan. Jadi BPJS ini bentuknya semacam jaring pengaman sosial, jangan sampai nanti bila terjadi risiko sosial jatuh martabatnya, jatuh istilahnya sudah ditinggalkan oleh tulang keluarga, mereka masih bingung lagi ini mau cari uang dari mana karena kebutuhan setiap hari terus ada dan harus dipenuhi. Gitu, Pak. Atau sosialisasi Pak ya. Bahkan itu kan ya, maaf aja Pak. Itu kadang-kadang ya kepala desa banyak ya nggak paham. Itu sosialisasi itu Pak memang itu memang dari tenaga dari kantor BPJS Ketenagakerjaan sendiri, apakah itu memang diserahkan pada lembaga lain di pemerintah Pak, seperti itu Disnaker itu? Ya, ini memang jadi PR ya buat kami Pak ya. Jadi PR buat kami Pak ya. Nah, jadi memang mungkin masih banyak yang belum tahu tentang program yang luar biasa ini. Jadi ini kami pasti butuh banyak kawan. Nah, ini ketemu Pak Guntur ini kan, saya terima kasih. Jadi kita bisa berbagi tentang informasi BPJS Kerjaan ya. Jadi kami tentu butuh banyak kawan yang banyak agar masyarakat pekerja pada umumnya itu tahu bahwa ada program yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi pekerjanya. Jadi kami bersinergi dengan banyak kawan-kawan, mulai dari OPD yang ada, terus teman-teman perusahaan, pihak swasta, biasanya mereka punya semacam ada ini Pak ya, kan pasti ada supply chain-nya, jadi mungkin dia kalau pabrik dia kan ada yang ngirim bahan baku, kita minta tolong dong kami dikasih kontak siapa yang ngirim bahan bakunya, nanti kami datang ke mereka, kita sosialisasikan tentang program-program ini. Terus kalau di desa-desa tentunya kami bersama tadi OPD terkait, kalau di desa kami dengan teman-teman DPMD Pak, kita rutin biasanya di hari Jumat teman-teman DPMD itu ada namanya program itu kentang pedes. Jadi mereka meeting secara online, kita berikan materi tentang BPJS Kerjaan. Jadi mulai itu apa itu manfaatnya, seperti apa cara pendaftarannya, dan tadi yang paling penting ada nggak sih ini buat teman-teman yang bekerja mandiri di desa. Itu yang kadang mereka belum tahu. Selama ini kan mereka pikirnya ini kalau nggak karyawan pabrik nggak bisa dapat BPJS Kerjaan gitu. Kalau perangkat desanya Pak ya, alhamdulillah Pak ya. Jadi kalau di Lumajang ini alhamdulillah untuk perangkat desa, BPD itu sudah dianggarkan Pak dan sudah diikutkan Pak semua. Jadi alhamdulillah Pak. Jadi perangkat desanya sudah diberikan pelindungan BPJS Kerjaan, BPD-nya juga sudah diberikan. Jadi istilahnya mereka sudah khawatir lagi lah dalam melakukan aktivitasnya, kan? Gitu. Dan sudah banyak juga yang menerima ini manfaatnya dari BPJS Kerjaan. Terus ini Pak ya, mungkin yang terakhir Pak, apa harapan ke depan Pak dari pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk para pihak memberikan kerja dan para karyawan Pak, pekerja baik ASN dan karyawan Pak, dan para pekerja swasta dan rumah sakit Pak. Jadi kan begini Pak, BPJS itu kan harus memberikan harapan ya ke depannya kan lebih baik Pak, demi untuk meningkatkan kesejahteraan Pak itu. Ya terus karena selama ini kan maaf aja Pak ya, pemerintah itu kan ya istilahnya kan paham sebenarnya Pak dengan program ini, program yang sangat bagus ya. Kadang-kadang itu kan setengah proaktif Pak, karena selama ini juga ini dari program-program yang dicanangkan oleh wali kota, bupati dan gubernur itu kadang-kadang misi-misinya itu kadang-kadang sedikit sekali ya Pak mengaitkan program kesehatan bahwa program kesehatan BPJS Kesehatan itu sangat bagus untuk depannya Pak. Terus gimana untuk Pak. tanggapan Bapak sama ini?
Ya. itu atas semua uh, kerjasama kemitraannya, bahwa BPJS ini kan suatu program yang sangat bagus Pak itu. Ya. Itu Pertama, sangat bagus ya, sangat bagus ya. Terus selama ini kan apa ya Pak, tadi kan bahwa Bapak ada target Pak. Target ini kan harus mengikuti situasi dan kondisi yang sekarang ada di tiap daerah kabupaten Pak. ya. Ya, pertama tadi kalau bicarakan target Pak ya, Iya. targetnya dengan sesuai amanat undang-undang Pak. Jadi semua pekerja yang ada di Republik ini, baik WNA juga itu ikut dalam program BPJS Kesehatan, dan itu sudah masuk istilahnya ke rencana jangka panjang daerah, ke BJPD itu sudah ada Pak. Jadi tiap tahun itu ada tahapannya, tahun ini sekian, sampai nanti di 2045 itu sudah lebih dari 90% Pak. Gitu. Sedang kami sedang menuju tahap ke sana. Kami sudah juga berterima kasih pada Pemkab Lumajang atas sinerginya selama ini yang luar biasa, yang mendorong program ini untuk bisa menjangkau semua lapisan pekerja. Jadi kami juga mengajak kawan-kawan Pak Guntur dan teman-teman pers ya, dalam hal ini yang punya akses ke masyarakat luas untuk selalu ngobrolin BPJS Kerajaan kalau ketemu teman-teman pekerja itu, terutama mereka yang punya risiko yang besar, risiko yang bisa datang kapan aja pada saat mereka bekerja. Jangan sampai mereka yang sedang berikhtiar untuk menaikkan tahap ekonominya, tahap ekonomi keluarganya, tahap ekonomi pribadinya, pada saat terjadi risiko mereka tidak punya sesuatu yang menjadi jaring pengaman untuk mereka. Pasti kalau ada orang berangkat kerja dari rumah ke tempat kerja, terus saat kecelakaan kerja harus dirawat, biasanya mereka mikir gitu kan ya, aduh saya nggak kerja nih, jangan-jangan gaji saya dipotong kan gitu ya. Terus waduh, ini pengobatannya siapa yang nanggung? Nah, hal-hal itulah yang diupayakan melalui program BPJS Kerajaan. Jangan sampai mereka-mereka yang mengalami risiko akibat pekerjaan tadi tidak mendapatkan sesuatu, tidak punya jaringan pengaman, akhirnya mereka tidak bisa bekerja secara optimal. Jadi kalau kami di BPJS Kerajaan punya tagline kerja keras bebas cemas. Ini Pak ya, kerja keras bebas cemas. Itu salah satu slogannya Pak. Betul. Jadi kami punya tagline tadi kerja keras bebas cemas. Jadi yang kerja, ayo kerja, semangat. Kalaupun nanti ada risiko, sudah ada BPJS Kerajaan menanggung. Seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak Pak Hanif atas ya ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong demi untuk ya perkembangan dari BPJS Kesehatan khususnya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat pekerja, tidak hanya di Kabupaten Lumajang, bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Saya titip siar program BPJS Kesehatan Pak. Amin, amin.